Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu membid'ahkan waktu imsak. Jadi waktu imsak adalah waktu di mana seorang berhenti makan sahur ya sekira 50 ayat sebelum adzan subuh dikumandangkan, atau sekira saat ini sekitar 10-an menit, yang mana waktu imsak ini merupakan sesuatu yang diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia, bahkan bisa dikatakan mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan mayoritas umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setelah kita cek langsung ke nukilan atau kutipan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, kesimpulannya pihak tersebut keliru dalam memahami kutipan itu. Jadi kutipannya benar, tapi pemahamannya keliru. Jadi kutipannya secara teks ya, secara teks benar, tapi secara konteks itu keliru. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dipelintir, dipahami keliru, kemudian pemahaman keliru ini untuk menyalahkan kaum muslimin. Coba kita lihat ya teks dari pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bisa dilihat di jilid kelima halaman 363. Di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, tanbihun, peringatan, minal bid'il munkarati ma uhditsa fi hadzal zamani min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan wa idfa'il masabih allati ju'ilat alamatan li tahrimil akli wa syurbi ala man yuridu as-siyama. Yang artinya, perhatikan supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar terhadap kutipan ini. Minal bid'il munkarah, termasuk bid'ah yang mungkar. Perhatikan, termasuk perkara bid'ah yang mungkar. Ma'uhditsa fi hadzal zaman, apa yang diada-adakan di zaman ini, maksudnya di zaman beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa itu? Min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri, ya, dikumandangkannya adzan kedua, maksudnya adzan untuk sholat subuh, qabla al-fajri, sebelum fajar shadiq, sebelum fajar shadiq itu muncul, binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan, ya, sekadar ya seperempat jam sebelum Ramadan, sepertiga jam sebelum Ramadan, itu sekira 20-an menit. Perhatikan. Jadi di sini yang dianggap bid'ah ya, termasuk bid'ah al-munkarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu bukan waktu imsak, tapi perilaku sebagian orang di zaman beliau yang mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya, sekitar 20 menit sebelum waktunya, sebelum waktunya masuk, sebelum terbitnya al-fajr shadiq. Itu yang diingkari dan dihukumi bid'ah mungkarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian waktu itu ya, sebagian orang di zaman itu memadamkan lampu-lampu, yang pemadaman lampu ini dijadikan alamat untuk larangan makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa. Jadi itu ada rentetannya. Ketika sebagian orang di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar mengumandangkan adzan di bulan Ramadan sebelum waktunya, sekitar 20 menit sebelum adzan subuh atau waktu adzan subuh masuk ya, kemudian lampu-lampu dimatikan ya, kemudian itu dijadikan tanda untuk larangan makan dan atau makan sahur. Ini yang diingkari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi bukan waktu imsak yang sudah diamalkan oleh kaum muslimin ya di Indonesia ini dan di seluruh dunia, yang mana kaum muslim itu berhenti makan sahur sekitar 10 menit sebelum adzan subuh. Kan beda konteks itu. Dan berhentinya kaum muslimin 10 menitan sebelum adzan subuh dari makan sahur itu adalah bukan bentuk tahrim, bukan bentuk larangan pengharaman, tapi hanya untuk langkah kehati-hatian.
supaya seorang ketika sahur itu tidak terlalu dekat dengan adzan subuh yang nanti dikhawatirkan dia akan makan atau minum dalam kondisi adzan sudah dikumandangkan, sementara nanti bisa menyebabkan dia atau puasanya batal. Ini kan konteks lain, sedangkan konteks yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar itu konteks orang mengedepankan atau memajukan adzan subuh sebelum waktunya. Kalau kaum muslimin tidak ada yang melakukan ini, memajukan adzan subuh, mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya, 20 menit sebelum al-fajr shadiq muncul. Belum, nggak ada seperti itu kaum muslimin. Nah, yang dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan dianggap bid'ah itu adalah ada orang-orang di zaman beliau yang mengumandangkan, sekali lagi yang saya katakan, yang mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya sekitar 20-an menit. Kemudian bersamaan dengan itu mereka mematikan lampu-lampu sebagai tanda untuk larangan makan sahur. Nah, ini kan beda konteks, karena yang dimajukan adzannya, adzan subuhnya dimajukan sebelum waktunya. Sedangkan kaum muslimin realitanya adzannya tetap di waktunya, ya, sesuai jadwal, sesuai terbit fajar shadiq, ya. Kemudian mereka kaum muslimin sekarang ini menahan diri sebelum adzan subuh dikumandangkan sekitar 10-an menit sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sebagai bentuk hal yang wajib atau mengharamkan makan minum sebelum adzan subuh sekitar 10-an menit, itu bukan, tapi hanya bentuk kehati-hatian. Jangan sampai mereka nanti kemudian terlalu mepet dengan adzan subuh yang akan menyebabkan mereka nanti bisa batal puasanya karena masih makan minum saat al-fajr shadiq sudah muncul sebagai pertanda masuknya waktu sholat subuh yang ditandai dengan adzan subuh, yang nanti hal itu akan menyulitkan sebagian kaum muslimin ketika itu. Sebagai langkah kehati-hatian, sebelum waktunya habis mereka sudah berhenti. Gunanya juga untuk misalkan membersihkan mulut, untuk sikat gigi, untuk persiapan sholat dan seterusnya. Ini yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi mohon untuk siapapun yang menukil kutipan ini dan memahami keliru, katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar membid'ahkan waktu imsak yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia ini, ya, itu segera untuk mengoreksi, memberikan klarifikasi bahwa itu adalah murni salah paham mereka atau orang-orang ini, murni salah paham, memahami salah dalam memahami kutipan atau pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak pernah membid'ahkan waktu imsak dalam konteks yang diamalkan kaum muslimin saat ini. Beliau membid'ahkan sesuatu yang lain, konteks yang lain, bentuk lain yang diamalkan oleh orang-orang di zaman beliau. Dan ini sekedar saran dari kami untuk semuanya saja, bahwasanya hendaknya kita berhati-hati dalam menampilkan kutipan dari seorang imam, seorang ulama, ya. Jangan sampai terburu-buru untuk kemudian menyimpulkan sebelum memahami sesuatu itu dengan benar, kutipan itu dengan benar sebagaimana yang dimaksudkan oleh al-mutakallim atau al-qail, oleh orang yang menyatakan atau ulama yang mengucapkan pernyataan itu. Karena nanti jatuhnya bisa menjadi khianat ilmiah, atau bisa menjadi satu kebohongan atau fitnah kepada ulama, yang itu nanti berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.